Hai Style Lovers, perkenalkan saya Dr. Gloria Novelita, spesialis kulit dan kelamin dari Skin Co Skincare Resort Clinic. Dan sekarang ini saya juga berpraktik di salah satu rumah sakit swasta di area Bintaro. Betul sekali, selama pandemi memang angka kejadian eksim terus meningkat. Salah satunya disebabkan perubahan kebiasaan. Kita banyak menggunakan antiseptik, entah itu untuk mandi yang berulang-ulang, kemudian mencuci tangan berulang-ulang. Nah, antiseptik ini ditambah dengan penggunaan alkohol, misalnya sebagai hand sanitizer, dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang nantinya disebut sebagai dermatitis kontak iritan. Selain itu, selama pandemi biasanya kita juga lebih banyak berada di dalam ruangan, sering terpajan dengan air condition atau AC. Nah, kondisi yang dingin terus-menerus ini juga dapat menyebabkan kulit terasa lebih kering, sehingga kemudian menjadi gatal dan merangsang kekambuhan eksim, misalnya pada dermatitis atopik. Nah, yang lainnya adalah kita semua juga sadar selama pandemi ini tentu tingkat stres kita meningkat. Stres merupakan salah satu faktor pencetus untuk kekambuhan eksim, mulai dari dermatitis atopik, dermatitis mularis, dermatitis seboroik, dan berbagai bentuk dermatitis lainnya. Untuk menghindari timbulnya eksim karena iritasi penggunaan hand sanitizer yang terus-menerus, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, sebisa mungkin gunakan sabun biasa. Jadi bukan sabun yang mengandung antiseptik, dan juga kurangi penggunaan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Jadi gunakan sabun biasa saja untuk mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan, sebaiknya harus langsung menggunakan pelembab. Pelembab sebaiknya yang formulasinya lebih creamy, lebih baik daripada yang formulasinya lotion. Jadi kalau kita cuci tangan 5 kali sehari, berarti menggunakan pelembabnya pun harus 5 kali sehari. Kemudian bila ingin menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol, daripada yang bentuk spray yang cair, gunakanlah yang berbentuk gel karena lebih lembut di kulit. Nah, setelah menggunakan hand sanitizer gel, juga seharusnya sih menggunakan pelembab supaya lemak kulit yang terangkat setelah menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol tadi tergantikan oleh lemak alami yang ada di dalam pelembab. Bila kulit terkena eksim yang ditandai dengan adanya bercak kemerahan, kadang-kadang melenting, kemudian ada rasa gatal, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, identifikasi kira-kira bahan pencetus apa yang bisa menyebabkan eksim itu kambuh, lalu dihindari. Misalnya kalau terkontak dengan alkohol, ya tentu penggunaan alkoholnya harus di stop. Kemudian yang kedua, area yang gatal tersebut bisa dikompres dengan air dingin untuk mengurangi rasa gatal. Dan yang ketiga, gunakanlah pelembab. Pelembab itu akan membantu untuk mensil kulit yang kering dan mengelupas misalnya, dan juga mengurangi peradangan pada kulit. Tapi bila eksimnya sampai disertai luka, sebaiknya jangan menggunakan pelembab karena kadang-kadang malah mengiritasi. Dan yang terakhir, bila eksimnya terus berlanjut, maka sebaiknya kunjungi dokter terdekat. Tidak semua eksim dipicu oleh makanan. Jadi ada eksim tertentu. Yang pertama adalah dermatitis seboroik yang kita sebut sebagai eksim ketombe pada kulit. Jadi bentuknya bercak kemerahan, ada sisik, putih kekuningan, biasanya di daerah alis, kemudian daerah sekitar garis senyum dan daerah kulit kepala. Nah, seboroik ini asal katanya dari sebum atau lemak. Jadi kita sebaiknya menghindari makanan-makanan yang mengandung lemak, yang digoreng, yang pedas. Hal-hal itu bisa membuat flare atau membuat dermatitis seboroiknya menjadi kambuh. Nah, yang kedua ada eksim yang kita sebut sebagai dermatitis atopi yang disebabkan oleh makanan. Biasanya dermatitis atopi yang berhubungan dengan makanan itu pada anak yang lebih kecil, tapi pada dewasa tidak. Ada memang orang dewasa yang spesifik bila makan makanan tertentu lalu eksimnya kambuh.
Tapi tidak semua eksim pada orang dewasa berhubungan dengan makanan. Nah, makanan apa itu tiap individu berbeda-beda. Ada yang kacang-kacangan, ada yang susu, ada yang produk olahan ikan, udang dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat masing-masing individu. Lalu bagaimana dengan pakaian? Jadi kalau pakaian ini berpengaruh kepada eksim yang kita sebut sebagai dermatitis atopi. Jadi pada penderita dermatitis atopi tidak bisa menggunakan pakaian yang teksturnya kasar dan juga terasa panas. Misalnya pakaian yang bahannya dari wool atau jeans yang teksturnya kasar, atau juga bahan polyester yang ketat misalnya yang menahan panas dan membuat friksi atau gesekan pada tubuh. Selain itu, biasanya individu dengan dermatitis atopi juga tidak nyaman apabila ada friksi atau gesekan di kulit, misalnya karena label pakaian yang ada di belakang, ataupun misalnya jahitan kadang ada di dalam keliman tangan, atau di dalam kelingan celana, atau bahkan kaos kaki. Kadang-kadang kaos kaki yang bermotif seringkali jahitan motifnya ada di belakang, benang-benangnya ada itu membuat gatal. Jadi sebaiknya dieksplorasi kira-kira apa faktor pencetus dari eksimu.